tujuan yang hendak dicapai, keinginan yang hendak dituju, bukan berarti harus menghalalkan segala cara. Tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini insyaallah melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih seputar babun as-sidq atau babus sidqi, bab jujur. Famadza ya'murukum, apa yang telah dia perintahkan kepada kalian? Dia yang dimaksudkan di sini adalah An-Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah diperintahkan oleh Muhammad kepada kalian? Maka Abu Sufyan menjawab, menjelaskan, qultu yaqul u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an. Dia memerintahkan kepada kami untuk hanya beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala saja. U'budullaha wahdahu, ya, hendaklah kalian beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala saja, memberikan ubudiyah, penghambaan, ibadah hanya semata-mata kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wala tusyriku bihi syai'an, dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dengan tidak berbuat syirik di dalam ibadah yang kalian lakukan kepadanya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, watruku ma yaqulu aba'ukum, hendaklah kalian, ini dakwah Nabi, ya, hendaklah kalian meninggalkan segala apa yang telah diyakini, dianut, dipegang teguh, dilakukan, diamalkan, yang telah berada di atasnya bapak-bapak, ayah-ayah, nenek moyang kalian. Jelas ya? Disuruh tinggalkan kebiasaan nenek moyang, disuruh tinggalkan. Dan kemudian yang berikutnya, Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kepada kami untuk menegakkan salat, wasidq, dan senantiasa berlaku jujur dan benar. Ini hubungan hadis dengan bab, yaitu bab jujur. Di situ terdapat penjelasan tentang perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka pada masa itu untuk senantiasa bersikap dan berlaku benar dan jujur. Wal afaf, afaf, menjaga kehormatan. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh Abu Sufyan kepada Heraklius, raja Roma, pemimpin dunia dari negara superpower pada masa itu. Apa dia? As-silah, senantiasa menyambung hubungan tali kekerabatan, silaturahmi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, apa yang beliau nukilkan di dalam kitabnya ini dari Abu Sufyan,
Sakhr bin Harbin radhiyallahu taala anhu, yang dahulunya Abu Sufyan adalah musyrik sebelum masuk Islam. Sebelumnya musyrik, yang tadinya musyrik belum masuk Islam. Karena tidaklah dia memeluk Islam kecuali di akhir-akhir antara terjadinya perjanjian Hudaybiyah dengan penaklukan kota Makkah. Perjanjian Hudaybiyah kapan terjadi? Di tahun ke-6 setelah hijrahnya Nabi SAW dari kota Makkah ke Madinah. Tahun 6 Hijriah. Dan kapan Fatu Makkah? Yaitu di tahun ke-8. Nah, masuknya Abu Sufyan ke dalam Islam antara 6 dan 8 Hijriah. Iya. Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu pada masa itu dia bersama beberapa jamaah dari Quraisy mendatangi Heraklius di Syam. Heraklius yang ketika itu adalah raja dari negara Nasara, Malikun Nasara, penguasa An-Nasara, artinya raja beragama Nasrani, pemimpin Roma pada masa itu, yang dia sering membaca Taurat dan Injil. Sering membaca Taurat dan Injil dan mengenali kitab-kitab terdahulu. Dan dia raja yang pintar, berilmu dan cerdas. Nah, tatkala dia mendengarkan kedatangan Abu Sufyan dengan beberapa jamaahnya dari Hijaz ke negerinya, dipanggil, diundang Abu Sufyan dan rombongannya. Dan kemudian dia bertanya kepada mereka tentang keadaan An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya. Di antara pertanyaannya apa yang disebutkan dalam hadis tadi, "Fama ya'murukum?" Apa yang telah diperintahkan oleh lelaki itu kepada kalian? Sebutkan. Dan ditanya tentang nasabnya, dan ditanya tentang sahabat-sahabatnya, dan ditanya tentang bagaimana pengagungan, pemuliaan dan penghormatan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditanya tentang bagaimana penunaian Nabi alaihi salatu wassalam, sepak terjangnya dari perbuatan-perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tatkala dia bertanya, maka Abu Sufyan pun memberitakan kepadanya tanpa ada manipulasi sedikit pun, tanpa ada dusta sedikit pun, dengan kabar yang jujur. Karena kejujuran termasuk di antara sifat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat jahiliyah dahulunya, dan orang-orang dahulu sangat memegang dan teguh di atas hal tersebut. Begini kabarkan apa adanya, maka Heraklius pun otomatis langsung mengenali dan meyakini bahwasannya lelaki tersebut adalah siapa? Nabi Allah, Nabiullah,
Nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Dari mana dia bisa tahu? Dari bacaan-bacaan yang selama ini dia baca dari kutub, dari kitab-kitab terdahulu, Taurat dan Injil yang selalu dibaca olehnya. Cocok. Tidak ada simpang siur di situ atau hal-hal yang menyelisih. Sesuai, mencocoki, dan ilmu yang selama ini dia miliki, yang dia dapatkan, yang dia baca, yang dia dalami dari kitab-kitab terdahulu, di antara Quran dan Injil. Karena kan nafsu, keamakan terdahulunya, jabatan, kekuasaan, kerajaan menghalangi dia dari kebenaran. Sebagaimana dikatakan, ittiba'ul hawa saddun 'anil haq. Mengekor kepada nafsu dan hawa adalah sebab yang terbesar yang menghalangi seseorang menerima kebenaran. Walaupun dia tahu itu adalah hak. Bagaikan matahari di siang bolong, lailuha kanahariha, begitu jelas, malamnya bagaikan siang. Dia adalah benar, di atas ilmu, tapi hawa yang menghalangi dia untuk tunduk menerima kebenaran, sehingga dia tidak memeluk Islam. Tentunya hal ini dengan hikmah yang Allah tabaraka wa ta'ala tetapkan dan Allah inginkan dengannya. Iya. Kemudian dia menanyakan kepada Abu Sufyan tentang apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Maka dia pun mengkhabarkan kepada Heraklius, yang pertama, perintah Nabi Muhammad SAW kepada kuffar Quraisy pada masa itu, dengan persaksian Abu Sufyan, yaitu ayya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah hanya semata-mata kepada Allah Jalla wa Azza, dan tidak menyebutkannya dengan sesuatu apapun. Sehingga tidak beribadah kepada selain Allah Tabaraka wa ta'ala, tidak kepada para raja, tidak kepada rasul, tidak kepada pohon, tidak kepada bebatuan, tidak kepada matahari, tidak kepada bulan, tidak kepada lautan, dan tidak kepada selain daripada itu dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kepada berhala, benda, patung dan seterusnya yang dikeramatkan, yang dikultuskan, yang disucikan, yang diagungkan, tidak. Tetapi al-ibadah lillah, memurnikan ibadah seluruh yang diberikan, ditambatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dakwah, ajakan, seruan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga sungguh telah datang dengan dakwah ini para rasul yang lainnya yang pernah diutus ke muka bumi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang dengan membawa at-tauhid, dakwatut tauhid, memurnikan tauhid, ibadah. Manusia hanya diberikan kepada Allah Jalla wa'ala tanpa dinodai dengan sedikit, tanpa dinodai sedikit pun dengan kesyirikan. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi, dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budu. Melainkan
kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang diibadati dengan benar melain Allah Subhanahu wa taala. Fa ana fa'budun, maka hanya kepadaku lah kalian beribadah. Memberikan ubudiyah, penghambaan hanya kepadaku. Dalam ayat yang lain juga Allah tabaraka wa taala tegaskan, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan apa? An i'budullaha. Artinya apa? U'budullah. Tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Jalla wa Az. Wajtanibut taghut, artinya wajtanibus syirk. Jauhilah segala macam bentuk kesyirikan. Dakwah para rasul, dakwah para nabi, maka inilah dakwah mereka. Dan ini merupakan puncak dan inti pokok prinsip dasar dakwah para nabi dan para rasul. Maka segala dakwah, seruan ajakan yang tidak mengandung tauhid, ajakan kepada tauhid, peringatan dari kesyirikan, dakwahnya adalah dakwah batilah. Dakwah yang batil, tidak diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena tidak mengikut kepada dakwah para nabi dan para rasul. Di antara nabi dan rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini dakwah mereka. Dakwah ibadah. Dakwah ibadah. Atau mungkin ada di antara kita yang meragukan bahwasanya dakwah itu ibadah? Saya rasa enggak. Karena dakwah bahagian dari perintah Allah tabaraka wa ta'ala, maka apa saja yang Allah perintahkan adalah ibadah. Benar atau tidak? Nah, kalau ibadah bagaimana konsepnya? Konsepnya apa kalau ibadah? Tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Harus sesuai dengan dalil, harus sesuai dengan syariat, harus sesuai dengan ayat dan hadis-hadis apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah yang menyelisihi dalil ayat dan sunnah, walaupun orang mendapatkan daya dengan sebab dakwahnya tunjuk bahwasanya dakwahnya baik, dakwahnya diterima, dakwahnya benar, dan kemudian diterima siapa wahana. Karena yang menjadi tolak ukur dalam agama yaitu perjalanan di dalam melakukan amalan tersebut. Perjalanan yang dilakukan itu bagaimana? Bukan hasil. Kalau hasil yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, seseorang bangun masjid. Hasilnya apa? Masjid itu berdiri, tegak, tinggi, bagus, mewah, serba ada, besar. Tetapi dengan jalan apa? Dananya dari hasil mencilok, menipu, merampok. Apakah amalan yang bangun masjid dengan harta dan uang haram diterima oleh Allah Taala? Tidak. Walaupun masjid itu tegak megah di muka bumi Allah, orang ramai sholat di situ, dia nggak dapat pahala. Yang bangun karena pakai piti haram, kepeangnya haram. Masjid berdiri, tapi tidak diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Makanya dalam agama kita itu yang dijadikan tolak ukur itu bukan hasilnya. Kalau seandainya hasilnya, maka tentu akan boleh melakukan perbuatan seperti Robin Hood atau Robin Hood.
Robin Hood mencilok piti orang, dikumpulkan piti, dapat piti orang dicilok, dirampok oleh dia, atau di penyimpanan kerajaan penguasa atau pada saya itu dibagi-bagikan ke rakyat miskin. Atau Wong Fei Hung, sama saja. Atau misalnya. Makanya aneh orang mengatakan yang penting kan dia dapat hidayah, walaupun saya dakwah dengan nyanyi lagu, dengan cara-cara yang bertentangan dengan ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. La jale itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayatnya dan Nabi-Nya SAW dalam hadisnya. Dilakukan dan dijadikan sebagai sarana upaya jalan di dalam mendakwahi manusia, walaupun orang dapat hidayah. Karena yang menjadi acuan itu bukan dapat atau tidaknya orang dalam hidayah, tapi bagaimana perjalanan kita itu di dalam berdakwah.